Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Pakuan Bogor. Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja atau UKIN di SMA Islam Darul Arham Tenjo Bogor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran hari ini. Ya, baik, sebelum kita mulai silakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Anda baru silakan dipimpin. Untuk siap. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya membaca doa dulu. Baca doa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan mengecek kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Oke. Siapa yang tidak hadir? Rohim. Rohim kemana? Sakit. Oh, sakit. Ya, kemudian siapa lagi? Maulana, Bu. Maulana. Maulana kemana? Sakit. Juga. Siapa lagi? Sudah. Oke, baik, 2 orang yang sakit ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang hari ini sakit segera diberikan kesehatan. Supaya bisa belajar bersama kita ya. Baik, kemudian seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, silakan dipimpin oleh satu orang. Saya, Bu. Silakan ke depan, yang lainnya silakan berdiri. Ya, Bu. Oke, silakan aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan. Terima kasih, Rahman. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pencemaran lingkungan, nah, nanti kita di sini akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview materi yang lalu. Masih ingatkah materi yang lalu? Masih. Tentang apa? Perubahan Perubahan lingkungan. lingkungan. Apa itu perubahan lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan. Adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Baik, kasih aplaus. Lalu perubahan lingkungan terbagi menjadi berapa? 2. Kategori yang pertama Faktor alam, kemudian manusia. faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh ya, atau contohnya enggak? Banjir. Kemudian kemudian Tsunami. lalu faktor manusia. Alih fungsi lahan. Oke, alih fungsi Lahan. kemudian Pembangunan industri. pembangunan industri. Baik. Nah, kemudian di sini Ibu akan menampilkan gambar terkait tentang perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang kita pelajari hari ini masih ada kaitannya. Nah, gambar apa ini? Kota. Kota
terkait gambar di atas? Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Oh, silakan. Saya melihat polusi yang begitu tebal yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan yang melintas. Oke, polusi yang begitu tebal yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan yang melintas. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Silakan. Penggunaan kendaraan yang terlalu banyak mengakibatkan polusi udara yang tidak baik untuk kita dan lingkungan kita. Oke, penggunaan kendaraan yang terlalu banyak mengakibatkan polusi yang tidak baik bagi lingkungan kita. Ya. Nah, ini berkaitan dengan materi atau pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest. Bagaimana kalian persiapannya? Sudahkah kalian belajar sebelum materi yang hari ini Ibu jelaskan atau yang kalian bacakan nanti solusinya? Nah, coba Ibu akan memberikan soal pretest. Linknya Ibu kirim lewat WhatsApp group ya. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Ya. Oke. Linknya sudah Ibu kirim ya? Oke, baik. Silakan dikerjakan soal pretestnya. Ada 10 soal ya. Sudah bisa masuk? Ini namanya masing-masing ya. Silakan kalian isi soalnya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik, kalau sudah selesai semua. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, melalui kajian literatur dan video, kalian mampu menganalisis tentang pencemaran lingkungan. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan beserta dampaknya dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik menemukan upaya mengatasi pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, setelah itu masuk ke pembelajaran, garis-garis besar pembelajaran. Jadi nanti akan Ibu berikan suatu masalah tentang pencemaran lingkungan. Di situ kalian mencari solusinya, lalu mendiskusikan, lalu setelah itu kalian mendapatkan hasil dan mempresentasikan hasilnya di depan masing-masing ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, coba Ibu kasih es briefing terlebih dahulu ya. Nah, biar kalian semangat, sepertinya masih lesu nih. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Kurang semangat, sekali lagi coba sebelah sini. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi semangat pagi. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus.
Di sini Ibu akan menjelaskan komposisi sampah. Nah, ini diambil dari diagram tentang komposisi sampah. Ya. Nah, tahu sampah? Tahu. Apakah ada di sekitarnya? Ada. Banyak ya. Di sekitar kita banyak sampah. Nah, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Di sini ada berdasarkan sisa makanan, ya. Misalkan sisa dapur atau misalkan bekas kalian jajan dan lain-lain numpuk ya. Lalu kemudian ada juga di sini ada berapa nih? 18,25%. Ini adalah sisa dari plastik. Kemudian ada juga sisa dari karton sekitar 11,2%. Kemudian ada dari kayu sekitar 13,23%. Kemudian ada dari sisa makanan, banyak sekali dari sisa makanan, yaitu sebanyak 41,1%. Nah, bayangkan kalau setiap tahun sebanyak ini, bagaimana ke depannya? Nah, ini menjadi yaitu salah satu masalah dalam lingkungan kita. Nah, materinya yang akan kita bahas tentang pencemaran lingkungan. Ya, baik, Ibu akan tampilkan video di sini. Nah, tentang pencemaran lingkungan, sebentar ya. Silakan disimak videonya ya. Jadi perhatikan. Silakan dibaca RKPD-nya ya. Di sini kalian bisa perhatikan petunjuk pengisian dari RKPD. Yang pertama, kalian sudah dikelompokkan dari 4 atau 5 sampai dengan 6 orang ya, sudah berkelompok. Nah, kemudian kalian di sini setiap kelompok diberi kebebasan untuk mencari kajian literatur. Silakan kalian mencari kajian literatur, boleh dari jurnal, kajian literatur yang lain ya, ataupun bahan ajar yang lain. Silakan menggunakan handphone masing-masing di setiap kelompok. Kemudian silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian soal-soal yang tertera di dalam LKPD. Silakan kalian baca dan kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan temannya masing-masing. Ya, paham semuanya? Paham. Silakan diisi ya. Nah, yuk. Oke, silakan.
silakan dibuka. Baca per kelompoknya masing-masing, setelah itu baru diisi per kelompok ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 ada kajian literaturnya? Sudah dibuka? Sudah ya, baik ya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham silakan untuk bertanya ya. Dibaca, dikerjakan. Nanti akan dinilai ya, keaktifan diskusi, presentasi, ya, kerja kelompok, ya. Oke, mana sudah ibu ya? Kemudian yang kita ya, ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, oke. Ini ada? Ya, silakan dibaca ya. Boleh dibaca. Ya, ini tentang masih dalam pengertian pencemaran lingkungan. Ya, silakan diisi dulu ya KKPD-nya. Ya. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu ya. Kelompok 1 ada masalah? Ya, kelompok 2 kan kelompok 2 ini ya. Ya, kelompok 3 tidak, kelompok 4 silakan dikerjakan ya. Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah siap presentasi ke depan? Baik, silakan dipersiapkan. Mau kelompok mana yang lebih dulu maju? Silakan angkat tangan. Oh, silakan ke depan. Kasih aplaus untuk kelompok. Oke, ya. Oke, dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Yo. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis
darat. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Kami di sini akan menjelaskan pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran air. 1. Pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemaran sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, menjaga kualitas air sungai. Yang kelima, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang keenam, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Demikianlah presentasi ini kami jelaskan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Saya ingin bertanya. Ya, Silakan. Salah satu dampak pencemaran air yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Tolong jelaskan lebih rinci mengenai dampak tersebut. Oke, silakan dirumpukan dulu. Oke. Sudah? Oke, ya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 yaitu pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Biota air termasuk ikan, makhluk rennik, Iya. dan tanaman air bisa terpapar kimia berbahaya, Oke. menyebabkan kematian massal atau pengurangan populasi yang signifikan. Ini mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang dimengerti? Oke, bagaimana kelompok 2? Cukup. Oke, ya. Silakan. Demikian presentasi kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, satu kelompok sudah. Next. Kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Siap-siap. Kelompok 3. Oke, silakan dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya. Silakan ke depan ya. Oke. Sudah siap? Silakan. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Pencemaran merupakan perubahan faktor abiotik akibat Diperhatikan ya. tersebut atas toleransi ekosistem biotik. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Degradable yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Non-degradable yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. 3. Upaya menanggulangi pencemaran tanah. 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. 4. Melakukan remediasi yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Oke, silakan. dalam menanggulangi pencemaran tanah yaitu salah satunya dengan mendaur ulang. Bagaimana cara mendaur ulang tersebut? Jelaskan. Oke, silakan. Sudah ada jawabannya? Oke, silakan.
Baiklah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Mengumpulkan dan mengiris sampah. 2. Menggunakan kembali barang. 3. Mendaur ulang kertas. 4. Mendaur ulang plastik. 5. Mendaur ulang logam. 4. Mendaur ulang 6. Mendaur ulang kaca. 7. Mendaur ulang elektronik. 8. Menggunakan produk berulang. 9. Edukasi dan kampanye. 10. Edukasi dan kampanye tentang pentingnya mendaur ulang sampah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, gimana? Jawabannya kelompok 4? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Silakan kalau sudah. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk kembali, persiapan untuk kelompok berikutnya ya. Kelompok 3 ya. Silakan. Kemudian kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan. Kelompok 4 kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke. Nah, ya. Kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. 2. Macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran tanah. Kami di sini akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut. Gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO, karbon monoksida. CO tidak berwarna dan tidak berbau. Bersifat racun, merupakan hasil bakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas COZ dapat udara murni berjumlah 0,03 derajat. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Baik, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari hasil diskusi kelompok kami? Saya ingin bertanya, Silakan. upaya untuk mengatasi pencemaran udara salah satunya dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Tolong berikan contoh produk ramah lingkungan tersebut yang mungkin kita bisa gunakan dalam keseharian kita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi contoh produk ramah lingkungan yang pertama penggunaan kantong plastik diganti dengan paper bag. Contoh di toko-toko pusat belanja sekarang sudah dimulai beralih ke paper bag. Yang kedua, spon dari sabut kelapa. Penggunaan spon dari sabut kelapa ini termasuk ke dalam produk ramah lingkungan. Yang ketiga, penggunaan pembalut kain untuk perempuan. Oke, baik. Bagaimana jawabannya kelompok 3? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada. Silakan kalau cukup silakan ditutup ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua presentasinya? Sudah. Dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan kelompok 4. Sudah selesai semua presentasinya. Nah, kesimpulan hari ini kita dapat mengetahui tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia. Oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Ya. Nah,
perubahan ya tentang pencemaran lingkungan. Baik, kita kumpulkan LKPD-nya ya. Kumpulkan ya. Di sini juga dikumpulkan ya. Oke, kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2 sudah, kelompok 1. Oke, terima kasih. Sudah semua? Sudah. Ya. Next ya. Evaluasinya hari ini kalian dapat mengetahui pencemaran lingkungan yang sangat penting bagi kita. Ya. Jadi kita mampu menjaga lingkungan di sekitar dengan baik. Itu evaluasi pembelajaran hari ini ya. Nah, pembelajaran materi hari ini cukup bagus. Kalian sudah melakukan diskusi, sudah ada yang bertanya, sudah presentasi ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya. Kemudian Ibu akan memberikan soal post-test untuk kalian. Karena di sini kalian sudah melakukan presentasi, sudah memaparkan tentang pencemaran lingkungan dari hasil diskusi, itu sudah cukup baik. Kemudian Ibu akan memberikan soal post-test. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Serta Ibu akan memberikan soal refleksi dalam pembelajaran hari ini. Jadi ada dua, yang pertama post-test, yang kedua refleksi ya. Silakan. Ibu akan kirim linknya lewat WhatsApp grup ya. Ya Bu. Oke. Oke, sudah dikirim ya? Sudah ada linknya? Sudah. Oke, silakan kalau sudah ada diisi ya. Setelah soal post-test nanti akan mengisi soal refleksi ya. Ada? Ada soalnya? Dulu lihat. Oke. Udah ya? Oke. Semuanya sudah kebuka? Sudah, Bu. Silakan dibaca dan diisi ya. Sudah semua prosesnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian membuka soal refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi. Sudah dikirim juga, ya. Sudah, refleksinya silakan diisi. Cari namanya ya. Sudah diisi refleksinya? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih sudah mengisi semua. Kemudian kita lanjut ke penugasan. Hari ini
ini kalian sudah mengisi soal post-test dan sudah juga mengisi refleksi. Ya. Kemudian jangan lupa untuk penugasan minggu yang akan datang, materi selanjutnya kalian belajar. Silakan kalian pelajari kembali yang berkaitan dengan materi perubahan lingkungan. Yang dulu kita pernah pelajari perubahan lingkungan, kemudian yang sekarang tentang pencemaran lingkungan, serta kalian mencari kajian literatur atau bahan ajar yang lain yang berkaitan dengan materi perubahan dan pencemaran lingkungan. Ya. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan melakukan tes sumatif atau ulangan harian. Jangan lupa kalian mempelajari materi tersebut. Ya, baik. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, nanti kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.